Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 IoT. Kami akan memaparkan presentasi yang berjudul Measuring Customer Experience in Drive-Thru Restaurants Using NVIDIA Technology. Anggota kelompok kami, pertama ada Dayinda Rahma Fadila dengan NIM 140085, Desi Safitri dengan NIM 035, Muhammad Abid Zurbaya dengan NIM 063, Rasya Alif Omaira dengan NIM 141, Reza Amhita Salihah Sodikin dengan NIM 129, Riana Kisaranti dengan NIM 121, Risna Ayu Alfi Agustina dengan NIM 105, Saraku Sumastuti dengan NIM 131, dan Sahira Ferdanaura dengan NIM 111. Pendahuluan, proyek ini dilakukan terhadap restoran makanan cepat saji, yaitu McDonald's, yang terdapat di Jerman. Proyek ini untuk mengukur pengalaman pelanggan dalam memakai sarana drive-thru di McDonald's. Sudah berjalan kurang lebih 1.000 tempat yang menjangkau hingga 95% restoran drive-thru. 3 tahun yang lalu, McDonald's telah meluncurkan mesin drive-thru untuk meningkatkan pengalaman pelanggan yang sehingga terbentuknya McDriver yang lebih lancar, cepat, dan bermanfaat untuk masa depan. Untuk menggapai hal tersebut, diperlukan analisis video untuk memperbaiki kinerja dari sistem drive-in sebagai komponen utama. Mekanisme dalam struktur McDrive adalah yang pertama, kendaraan akan tiba dan berhenti di sebuah terminal COD. Setelah itu, pelanggan yang sudah menentukan menu dilanjutkan ke bagian pembayaran pesanan. Berikutnya, pelanggan dapat menuju ke tempat parkir dan menunggu sampai pelayan mengantarkan pesanannya. Hal yang paling penting dalam McDrive adalah order end to present end time, atau OEPI, dan total experience time atau TET. Gambar tersebut yaitu tampilan McDrive ini merupakan tampilan dari dashboard OEPI dengan terdapat staf di baliknya. Dalam gambar tersebut kita dapat melihat perhitungan estimasi waktu pemesanan pelanggan mulai dari memilih menu, melakukan pembayaran hingga pengambilan menu yang dipesan. Perhitungan dilakukan secara langsung dengan pergerakan mobil pelanggan ke tiap bagiannya. Bagian atas pada tampilan dashboard menunjukkan alur dari proses pelanggan saat pemesanan menu hingga selesai pengambilan menu dan berapa lama waktu yang diperlukan bagi pelanggan untuk selesai melewati bagian-bagian proses pemesanan. Sistem ini menggunakan total 7 kamera pada setiap langkah pemesanan. Terdapat total 4 bullet kamera yang digunakan untuk mengobservasi situasi saat pemesanan dan 3 fisheye kamera untuk menganalisis pengalaman pelanggan yang dengan lebih baik. Terdapat 2 kamera pada langkah pemesanan, pembayaran, dan pengambilan menu yang telah dipesan. Sementara pada tempat parkir hanya terdapat 1 kamera. Yang selanjutnya yaitu detail order timing atau proses pemesanan. Saat proses pemesanan terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, pada saat tiba, mobil menunggu antrian di mana hal tersebut merupakan proses yang memakan waktu. Kemudian, mobil akan sampai pada terminal atau tempat berhenti untuk memesan menu. Selanjutnya, pelanggan akan memesan menu secara langsung dengan mengucapkan secara verbal menu apa saja yang dipesan. Pada bagian ini juga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Lalu, pelanggan selesai untuk memesan makanan. Terakhir, mobil akan meninggalkan terminal atau tempat pemesanan untuk lanjut pada bagian selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu detail payment timing atau proses pembayaran. Pada proses pembayaran, pada awalnya mobil akan berhenti pada jendela atau tempat pembayaran dan memulai proses pembayaran. Pada bagian tersebut dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk pelanggan memulai pembayaran. Kemudian, pelanggan akan dihadapkan pada 2 pilihan metode pembayaran, yaitu secara tunai atau melalui uang elektronik. Pada jendela pembayaran, terdapat kamera deteksi yang dapat mendeteksi pembayaran yang digunakan oleh pelanggan, baik pembayaran melalui uang tunai maupun elektronik. Selain itu, kamera ini dapat mendeteksi waktu pelanggan memulai pembayaran hingga selesai melakukan proses pembayaran. Didapat data dari kamera pendeteksi adanya perbedaan waktu antara kedua metode pembayaran, bahwa pelanggan yang membayar secara elektronik membutuhkan waktu yang lebih cepat, yaitu selama 6 detik, sementara pelanggan yang membayar menggunakan uang tunai membutuhkan waktu 2 kali lebih lama, yaitu selama 13 detik. Yang selanjutnya ada detail present timing, atau akhir proses drive-thru. Pada bagian akhir ini, mobil berhenti pada jendela pengambilan menu. Kemudian, pelanggan menunggu menu yang dipesan siap.
Jika pesanan sudah siap, staf akan memberikan menu kepada pelanggan. Pada bagian tersebut, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk pelanggan hingga menerima menu yang dipesan dari staf. Setelah pelanggan menyelesaikan pengambilan menu, mobil meninggalkan jendela pengambilan menu. Pada bagian ini, berakhir pula perhitungan waktu berakhir. Di McDonald's, terdapat perbedaan kemasan saat kemasan menu seperti kemasan road bag dan kemasan Happy Meal. Kamera detektor akan mendeteksi objek yang ada pada depan kamera untuk memulai perhitungan dan mendeteksi kemasan yang akan diterima pelanggan untuk menyelesaikan proses perhitungan waktu. Terdapat beberapa komponen dalam analisa video yang dilakukan. Pertama adalah Deep Learning Model, yang menggunakan 3 tipe learning model dalam proses deteksi, meliputi deteksi kendaraan, deteksi penggerakan bibir, dan beberapa pendeteksi benda lainnya saat proses pembayaran dan pengambilan menu, seperti uang tunai, dompet, minuman, nampan, kemasan, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula proses pengambilan gambar, seperti pergerakan objek dan menghilangkan distorsi hasil pengambilan gambar dari fisheye kamera. Berikutnya ada Processing Flow Diagram. Ini merupakan diagram alur dari proses pemasukan data dari video yang ditangkap oleh kamera. Penguraian kode dari hasil yang ditangkap oleh kamera diterjemahkan melalui decoding. Terdapat 2 jenis kamera yang digunakan, yaitu bullet camera dan fisheye camera. Bullet camera ini digunakan untuk mendeteksi kendaraan yang berjalan dan pendeteksi situasi termasuk di dalamnya pendeteksi pergerakan mulut. Sementara bullet camera digunakan deteksi bermacam objek. Semua proses pengambilan video tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan alat yang tepat. Oleh karena itu, penggunaan RTX 4000 CPU sebagai suksesor untuk menangani pengambilan video yang dilakukan. Terdapat model baru yaitu RTX A4500 yang memiliki kemampuan 2 kali lebih baik daripada model yang sebelumnya. Mengenai sistem tersebut, terdapat 2 hal penting dalam sistem baru, yaitu hardware decoding menggunakan sistem NVIDIA DeepStream yang pada model sebelumnya menggunakan CPU yang masih menghambat dalam pertukaran data sehingga menghasilkan 100% beban diterima oleh sistem. Pada penggunaan model baru, terlihat secara signifikan pengurangan penggunaan CPU sehingga mempercepat proses pemindahan data menuju GPU hingga 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, terdapat pula hal yang penting yaitu dukungan dari penggunaan TensorRT yang digunakan untuk mengoptimalkan model deep learning dan interface. NVIDIA TensorRT digunakan sebagai penunjang pendeteksi objek di mana hal tersebut menjadi TensorRT berperan dalam sebagian proses sistem, seperti mengoptimalkan grafik dan kuantitas. Dengan penggunaan TensorRT dapat menyampaikan data per frame dalam waktu kurang dari 10 ms. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.